علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري wa ويسر yassir لي li أمري amri واحلل عقدة wahlul من لساني yafqahu يفقه قولي رضيت بالله ربا wa bil islami dina wa bi وبالله muhammadin nabiyya wa وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني ilma wa rizqi fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung kita akan mengulang-ulang kosakata populer Al-Qur'an ya. Kira-kira sudah hafal semua belum? Eh, Bapak Ibu, Sebagian, i- bagian sebagian. ada yang belum apa satu gitu. mana, Bu? Indah tuh kadang-kadang saya suka ini apa nih ya? Ketika ya Pak ya, ketika indah. Indah itu bisa ketika, bisa di sisi. Nah itu dia suka ketuker-tuker gitu. Tergantung kedudukannya. Ya, kayaknya itu saja sih, yang lainnya lumayan lah gitu. Alhamdulillah. Coba Ibu Eli. Baik Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari ila kepada tentang ala di atas, di dalam hatta sehingga dengan lila bagi wa dan summa kemudian pamaka lakin tetapi bal bahkan atau atau hadza ini lelaki, hazihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, unalika di situ, alladzi yang lelaki, orang lelaki ya Pak? Ya, orang yang lelaki. Orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang orang yang qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari lah siang ya Pak Betul, hari betul. ya Betul. betul lah yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang, seperti itu Pak. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya silakan yang lain. Ibu Tri sehat? Alhamdulillah. Silakan, Bu. Amanah di depan. Ini ya Ustadz Ya, ya. betul. Amanah di depan, ro'a di belakang, Kok fauqo di atas, tahta? tahta ya Ustaz? Ya. Tahta. Ya. Tahta di bawah, indah Di sisi. indah di sisi, baina di antara, haula apa ya? Haula di sekitar, ma'a bersama,
Ya, betul. Ina sungguh Betul. ya. Ya. Ina sungguh inama sungguh hanya anas sungguh anama sungguh hanya Berkenan. la sungguh hot Ya. sungguh ya Ustadz. Betul, Sama betul. ya Ustadz. Lanjut, lanjut. La sungguh hot sungguh ina In. jika In. lau in jika lau kalau ida ketika Id. Id. ketika Id. Bukan ida. Id. it ya it Ustadz. Ya. It's ketika ida apabila ama apapun Adapun. Ima adapun ama ketika min Ima. barang ima ada kala ama ketika Lama. man barang lama ketika man barang siapa. Ya, bagus. Betul Ustaz. Betul. La tidak ya. Betul. La tidak laisa bukan lam belum lan tidak akan la illa kecuali khaira selain duna tanpa siwa selain ahal ya Ustaz. Ahal apakah ayu yang mana ayuna di mana ana dari mana mana kapan lima kenapa ya Ustaz. Mata kapan? Ya Ustaz. Ya. Mata kapan? Lima kenapa? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Ya, bagus. Nanti lagunya, Bu. Agak lagunya agak ini. Oh, iya. Masih kakak bacanya. Iya, makasih. Lagunya gini. Ahal apakah ayu yang mana aina di mana ana dari mana mata kapan lima kenapa kam berapa kaifa bagaimana. Oh iya. Ya. Itu lanya ada 2 Ustadz ya? La mana? La itu yang di bawah anama itu ada la, di bawah kalau itu juga la juga ya. Itu lam alif. Kalau yang tidak lam alif. Kalau lam alif kan panjang. La, kalau la saja berarti pendek. La gitu. Kalau tapi la tulisannya beda kan? Beda ya? Lam alif kan beda. Lam alif kan 2 huruf. La dengan alif. Lam dengan alif. Beda kan? Yang di bawahnya anama, Ustadz. Ya, kalau anama ini sungguh kan? Nih. Ya, di bawahnya itu la. Oh ini. Ya. Ini ya, ini pengulangan. Qad dengan pengulangan.
Jadi diulangi lagi gitu maksudnya. Iya, biar lagunya sesuai. Iya, iya. Biar lagunya sesuai. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Barokallah, semoga dimudahkan. Amin. Nah, selanjutnya kita akan kita hari ini akan menambah kosakata ya. Coba. Kemarin kita sudah menghafal kosakata fiil ya. Coba Ya. kita ulangi lagi ya. Yang mana sih ya? Nah, kira-kira masih ingat nggak ini? Ya. Nah, ini. Sudah nampak? Ada kosakata fiil. Udah nampak Ibu, Bapak semuanya? Sudah. Ya. Nah, ini juga penting sekali. Saya sudah urutkan ya, susun dari mulai huruf alif atau hamzah. Nah, nanti kita jadikan lagu wajib kita ya. Jadi nanti alumni dari metode Al-Ijaz ini sudah hafal nih. Ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhadha mengambil. Ya. Ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhadha mengambil. Ya, sambil dihafalkan. Ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhadha mengambil. Arada ingin, akala makan, aba enggan, amanah beriman. Arada ingin, akala makan, aba enggan, amanah beriman. Ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhadha mengambil. Arada ingin, akala makan, aba enggan, amanah beriman. Ata datang, ata memberi, amara menyuruh, akhadha mengambil. Arada ingin, akala makan, aba enggan, amanah beriman. Ata datang, Sudah hafal, Ibu? Insya Allah, insya Allah. Ya, silakan. Yang sudah hafal. Coba saya ya, Mbak. Silakan, Bu. Ata datang, ata memberi, amaro menyuruh, akhadha mengambil, aroda ingin, akala makan, aba enggan, amanah beriman. Masya Allah. Barakallah. Fatahallah alaih. Yang lain silakan. Pak Marto, ada suaranya Pak Marto. Iya Pak Ustadz. Lagi apa Pak Marto? Ayo. Lagi nyimak ini. Ayo. Sambil menghafal. Udah hafal belum? Ada beberapa yang belum. Coba dulu ya. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim.
ata datang, ata memberi, amaro menyuruh, akhadha mengambil, arada ingin, akala makan, abai enggan, amana beriman. Mumtaz, barakallah. Gampang ya. Insyaallah Berikutnya Pak Ustaz. huruf ba, ya. Huruf ba sekarang. Bada'a memulai, ba'asa membangkitkan, balagha sampai, baro'a menciptakan. Bana. Bada'a memulai, ba'asa membangkitkan, balagha sampai, baro'a menciptakan. Awas lagunya disesuaikan. Bada'a memulai, ba'asa membangkitkan, balagha sampai, baro'a menciptakan. Bana membangun, bahasa mencari, ba'a menjual, badala mengganti. Bana membangun, bahasa mencari, ba'a menjual, badala mengganti. Ya, ambil Menjual, dihafalkan ya. mengganti. Awas lagunya. Bada'a memulai, ba'asa membangkitkan, balagha sampai, baro'a menciptakan. Bana membangun, bahasa mencari, ba'a menjual, badala mengganti. Hafal? Bada'a memulai, bahasa Pak membangkitkan. Ustaz, Ya, silakan Ibu Tri. Bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a memulai, ba'asa membangkitkan, ba'a sampai, ya Ustaz. Balagha sampai. Balagha sampai, baro'a menciptakan, bana membangun, bahasa mencari, ba'a menjual, badala mengganti. Mumtazah, bagus. Barakallah. Fatahallah alaik. Silakan yang lain. Saya Ustaz Yadi. Ya, Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Bada'a memulai, ba'asa membangkitkan, balagha baro'a menciptakan, bana membangun, bahasa mencari, ba'a menjual, jual ya Ustaz? Ya. Ba'a menjual, badala mengganti. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Sekarang huruf ta. Awalan ta. Taba bertaubat, tala membaca, taroka meninggalkan, tama sempurna. Taba bertaubat, tala membaca, taroka meninggalkan, tama sempurna. Taba bertaubat, tala membaca, taroka meninggalkan, tama sempurna. Tabi'a mengikuti, ta'ibalalah, talifa rusak, tabba binasa.
Tabi'a mengikuti ta'iba lelah, talifa rusak tabba binasa. Taba bertobat, tala membaca, taroka meninggalkan, tamma sempurna. Tabi'a mengikuti ta'iba lelah, talifa rusak tabba binasa. Ya, satu kali lagi. Taba bertobat, talam membaca, taroka meninggalkan, tamma sempurna. Tabi'a mengikuti ta'iba lelah, talifa rusak, tamma binasa. Ya, silakan. Saya Ustaz. Silakan Ibu. Ibu siapa nih? Taba bertaubat, tala membaca, taroka meninggalkan, tamma sempurna. Tabi'a mengikuti, ta'iba lelah, talifa rusak, tabba binasa. Iya, bagus. Mumtazah. Barakallah fiik. Ibu Dede ya. Yang lain silakan. Pak Ustaz. Pak Gunarso, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taba bertobat, tala membaca, taroka meninggalkan, tamma sempurna. Tabi'a mengikuti, ta'iba lelah, talifa rusak, tabba binasa. Iya, bagus. Mumtaz. Nah, sekarang ada kosakata isim. Kalau tadi kan fiil ya. Sekarang isim. Dari huruf alif. Ya. Perhatikan. Ahadun satu, isnani dua, ummun ibu, abun bapak. Ahadun satu, isnani dua, ummun ibu, abun bapak. Ukhtun saudari, akhun saudara, unsa wanita, insun manusia. Ukhtun saudari, akhun saudara, unsa wanita, insun manusia. Ahadun satu, isnani dua, ummun ibu, abun bapak. Ukhtun saudari, akhun saudara, unsa wanita, insun manusia. Sudah hafal? Ahadun satu, isnani dua, ummun ibu, abun bapak. Ukhtun saudari, akhun saudara, unsa wanita, insun manusia. Silakan. Ya, saya Ustaz. Ya, Ibu Juleha, silakan. Ya, lama nggak muncul. Ya. Ahad satu, isnani dua,
Umun ibu, abun bapak, ukhtun saudari, ahun saudara, unta unta wanita. Itu ya, Ustaz. Betul. Bawahnya apa? Ketutup. Satunya ingsun. Unsa wanita, insun manusia. Apa? Iya, betul. Betul Betul. ya? Oh ya, alhamdulillah. Barakallah. Yang lain silakan. Ayo. Yang sudah nggak apa-apa. Lagi. Boleh. Jadi lagi Tan. Ya, silakan Pak Yadi. Mana tadinya? Hah? Yang kedua. Iya, ahadun. Ahadun satu, isnani dua, umun ibu, abun bapak, ukhtun saudari, ahun saudara, unta wanita, insun manusia. Iya, bagus. Mumtaz. Baik, sekarang selanjutnya ajrun pahala, ismun dosa, ibnun putra, ismun nama. Ajrun pahala, ismun dosa, ibnun putra, ismun nama. Akharu yang lain, udhunun telinga, ardun bumi, ajalun masa. Akharu yang lain, udhunun telinga, ardun bumi, ajalun masa. Ajrun pahala, ismun dosa, ibnun putra, ismun nama. Akharu yang ini kayaknya harus diganti nih. Akharu kita ganti ya, biar lebih pas. Mohon maaf. Anfun. Anfun artinya apa? Mulut. Anfun. Mulut ya. Hidung. Kalau mulut famun. Oh iya. Ya. Anfun hidung, udhunun telinga, ardun bumi, ajalun masa. Ajrun pahala, ismun dosa, ibnun putra, ismun nama. Anfun hidung, udhunun telinga, ardun bumi, ajalun masa. Ada yang hafal? Sudah? Ayo Pak, siapa lagi? Pak Gunarso, Pak Marto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang ajrun ya? Iya, betul. Ajrun pahala, ismun dosa, ibnun putra, ismun nama. Anfun hidung, udhunun telinga, ardun bumi, ajalun masa. Bagus. Yang lain silakan. Pak Ustaz. Pak Gunarso. Ajrun pahala, ismun dosa, ibnun putra, ismun nama. Ampun hidung, udhunun telinga, ardun bumi, ajalun masa. Bagus.
Baik, Ini terakhir. Silakan, Pak. masa ajalun sama asr itu beda nggak Ustaz? Ajalun sama asrun sama artinya. Asrun Sama pakai masa ain. itu maksudnya. Pakai ain. Kalau asrun pakai ain. Ini pakai hamzah. Sama artinya masa, waktu. Iya, iya. Ya, jadi Terima waktu kasih, Ustaz. itu waktun, ajalun, asrun. Itu sinonim. Baik, sekarang huruf ba ya. Bismillah. Barun darat, bahrun laut. Babun pintu, batnun perut. Barun darat, bahrun laut. Babun pintu, batnun perut. Baitun rumah, baladun negeri. Ba'idun jauh, bintun putri. Baitun rumah, baladun negeri. Ba'idun jauh, bintun putri. Barun darat, bahrun laut. Babun pintu, batnun perut. Baitun rumah, baladun negeri. Baidun jauh, bintun putri. Sudah hafal? Barun darat, bahrun laut. Babun pintu, batanun perut. Baitun rumah, baladun negeri. Ba'idun jauh, bintun putri. Silakan. Coba Ustadz. Silakan Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Badrun darat, bahrun laut. Babun pintu, batnun perut. Bainun rumah. Betul Ustaz? Ya, betul. Baitun rumah, baladun negeri, baidun jauh, bintun putri. Iya, bagus. Bintun putri. Bintun putri. Iya, bintun. Yang lain silakan, satu lagi. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu Zulaiha. Boleh. Boleh. Barun darat, bahrun laut. Babun pintu, batnun perut. Baitun rumah, baladun negeri. Ba'idun jauh, bintun putri. Bagus, mumtaz. Cukup ya, 3 dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjut. Masih ada huruf ba lagi. Sekarang kita praktek. Terakhir sampai mana nih? Latihan 25. Bunyinya sholat ya, tentang sholat. Surutus sholati. Surutus sholati, bagus. Surutus sholati. Bukannya ini apa namanya?
Oh, jurus sholat. Zarus sholat. Sudah kan? A'dzarus sholati. Udah ya Pak? Udah. Oh, saya lupa. Iya udah. Sekarang surutus sholati. Surutus sholati. Latihan 25. Latihan 25. Ini surutus sholati. Belum ya? Oh, yang Bapak ngasih itu kan ya? PR ya Pak? Ya. Kalau udah di PR berarti udah. Jadi saya asa-asa makanya. Baik, sudah kelihatan? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutus sholati. Samaniyatun. Taharatul hadasaini. Wat taharatu anin najasati. Fis saubi wal badani wal makani. Wasatrul aurati wa istiqbalul kiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bifardiyatihi wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan wa ijtinabul mubtilati ya. Sekali lagi ya. Syurutus sholati samaniyatun. Taharatul hadasaini wat taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani wasatrul aurati wa istiqbalul kiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bifardiyatihi wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Samaniyatun adalah 8. Syurutus sholati, adapun syarat-syarat sholat. Samaniyatun adalah 8. Syarat-syarat sholat ada 8. Taharatul hadasaini, suci 2 hadas. Maksudnya suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Harus suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatu, dan suci anin najasati, dari najis. Suci dari najis. Fis saubi, pada baju. Fis saubi, pada baju. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Nah, jadi harus suci dari najis pada badan, pada baju, badan dan tempat. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Nomor 3, menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut.
Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Wa dukhulul wakti, dan masuk waktu. Dukhulul wakti, masuk waktu. Wal ilmu, dan mengetahui. Bifardiyatihi, dengan kefarduannya. Kefarduan sholat atau kefarduan rukun. Wa an la ya'taqida, wa an, dan bahwa la ya'taqida, tidak meyakini, Dan bahwa tidak meyakini fardhon, satu fardu, min furudiha, dari fardu-fardunya sholat, dari fardu-fardunya sholat, sunnatan, sebagai sunnah. Jadi tidak meyakini yang fardu sebagai sunnah. Jadi harus tahu rukun-rukun atau fardu-fardu sholat yang 17 itu. Wa ijtinabul mubtilati, dan menjauhi pembatal-pembatal. Maksudnya pembatal-pembatal sholat harus dijauhi atau dihindari. Seperti apa? Berbicara, makan, minum, dan seterusnya. Dan menghindari pembatal-pembatal sholat. Bisa? Ayo. Maaf, Tat, mau tanya, Tat. Bentar, Tat. Silakan. Bertanya, Ustaz. Silakan bertanya. Sebelum Yang bertanya. di lafaz bifardiyatihi, kalau hanya itu dirubah bifardiyatiha, sama nggak artinya, Tat? Artinya kalau H berarti kembalinya nanti ke sholat. Kalau hi berarti kembalinya ke fardun. Kalau bifardiyatihi kembalinya ke fardun. Fardun itu kewajiban. Ya, harus tahu kewajibannya sholat, kewajiban yang ada di dalam sholat, seperti rukun-rukun maksudnya. Oh, h-nya itu penggantinya ke rukun-rukun itu kembalinya. Iya, betul. Oh, iya. Makasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Mau tanya itu, Ustaz, yang Silakan. lanjutannya itu maksudnya bagaimana ya? Yang tidak fardan. Oh iya. Tidak meyakini satu fardu di dalam sholat sebagai sunnah. Maksudnya dia itu tidak salah paham. Di dalam sholat kan ada rukun-rukun. Ada 17 rukun ya. Nah, diantaranya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, seorang yang mau sholat syaratnya harus tahu rukun-rukun sholat. Kalau dia itu tidak tahu, nanti mengiranya sesuatu yang rukun dianggapnya sunnah. Nah, akhirnya ditinggalkan. Akhirnya sholatnya tidak sah. Nah, makanya harus tahu rukun-rukun sholat. Gitu. Makasih. Ya, sama-sama. Silakan yang mau baca. Coba Ustaz. Ya, Pak Gunarso. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Surutu sholati samaniyatun. Taharatul hadasaini. Wa taharatu anin najasati fisaubi wal badani wal makani wasartul aurati. Wasatrul aurati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wa ilmu wal ilmu bi
qiblatihi wa an la yaqtaqida fardon min furudiha sunnatan wa ijtinabul mubtilati. Iya, bagus. Faslun fasal surutus sholati syarat sholat Syarat syarat syarat. sholat Mm-mm. samaniyatun yaitu 8. Yang pertama toharatul hadasaini, suci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Wa toharatu ani najasati, dan suci dari najis fi saubi pada baju, wal badani dan badan, wal makani dan tempat sholat, wasatrul aurati dan menutup aurat, wa istiqbalul kiblati dan menghadap kiblat, wa dukhulul waktu dan masuk waktu, wal ilmu dan mengetahui bi fardiyatihi dengan fardunya sholat, wa anla dan tidak yaqtaqida meyakini fardhu. Yaqtaqida. Bukan An la ya. yaqtaqida. Wa an la yaqtaqida dan tidak meyakini fardon satu fardu min dari furudiha dari fardu-fardunya sholat sunnatan sebagai sunnah. Wa ijtinabul mubatilati dan menjauhi pembatal-pembatal sholat. Mumtaz, bagus. Silakan yang lain. Pak Ustadz saya. Silakan Bu Eli. Faslun surutu sholati samaniyatun at-toharatul hadasaini. Enggak ada alnya enggak? Toharatul hadasaini. Iya, bagus. Toharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani wa syatrul aurati wa istiqbalil wa istiqbalul qiblati wa dukhulil waqti wal ilmu Terus? Wal ilmu bi fardiyatihi wa an la taqida fardon mina furudiha sunat min furudiha sunatan wa ijtinab apa ya tadi lupa lagi. Wa ijtinabul mubtilati. Iya, bagus. Faslun fasa syurutus sholati samaniyatun. Pasal syarat sholat ada 8. Toharatul hadasaini. Ada alnya enggak? Toharohnya ada alnya enggak? Tidak ada. Toharatul hadasaini. Iya, bagus. Dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Iya. Wa toharoti ani najasati. Wa toharo. Toharoti ani najasati dan suci dari najis. Fi saubi pada baju, wal badani dan badan, wal makani dan tempat sholat maksudnya. Wa syatrul aurati dan menutup aurat, wa istiqbalul qiblati dan menghadap kiblat, wa dukhulul waqti dan masuk waktu, wal ilmu dan mengetahui bi fardiyatihi kefarduannya dari rukun-rukun sholat tersebut, wa anla dan tidak taqida meyakini
fardon, suatu fardu, min dari furudiha, fardu-fardunya, sunatan sebagai sunnah. Wajtinabul mubtilat. Wajtinabul dan menjauhi mubatilati dari pembatal-pembatal sholat. Iya, bagus, Mumtaz. Syurutus sholati. Kenapa dibaca syurutu, Ibu Eli? Karena itu apa namanya? Sebagai subjek syarat. Ya, syurutu. Ya, tu-nya akhirnya dibaca tu karena sebagai subjek. Subjek. Kenapa dibaca syurut? Syurut, tidak syarut atau syirut. Apa ya? Kata perintah gitu ya, Pak? Bukan. Bukan ya? Karena dia jamak dari gitu. syartun. Oh, Jamak dari syartun. Kalau syartun artinya apa? Syartun. Artinya syarat ya? satu syarat. Jamaknya syurutun. Tuh. Syurut. Ya. Jadi bacanya syurut. Ini Iya, jamak taksir. Jamak taksir itu harus dihafal karena tidak punya polanya. Nah, syurutu. Surutu ya. As-sholati. Kenapa dibaca as-sholati? As-sholati. Sholati. Sebentar. Kenapa ya? Ya, karena sholat. Ya memang dari situnya dibaca sholat. Oh gitu. Ya, kan sudah jadi bahasa Indonesia. Sholat. Kenapa kasroh di sini? As-sholati. Nah, ini belum kita jelaskan ya. Itu dia nih. Ini namanya mudhof ilai. Gitu. Ya, ini surut namanya mudhof. Mudhof ilaih itu apa? Mudhof ilaih itu dua isim digabung jadi satu. Oh, ya. Begitu. Dua isim digabung jadi satu. Jadi mudhof ilaih. Gitu yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Ya, syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti kata gabungan gitu. Dua kata digabung menjadi satu. Contohnya Abdullahi. Abdullahi itu kan satu nama ya. Itu asalnya dua kata. Abdu dan Allah. Nah, digabung jadi Abdullahi. Abdu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Ya. Ya, abdu yang disandarkan, Allahi yang disandari, yang dijadikan sandaran. Ya. Mudhof itu sesuatu yang disandarkan. Kalau mudhof ilaih sesuatu yang disandari. Disandari oleh yang lain. Itu namanya susunan idhofah. Atau dalam bahasa Indonesia apa? Kata gabungan atau kata majmuk. Kata majmuk kali ya. Contohnya lagi Rasulullahi. Rasulu dan Allahi. Ya, itu juga termasuk mudhof ilaih. Nah, khusus hukumnya kalau mudhof kata yang pertama itu tidak boleh tanwin, tidak boleh al, ya, tidak boleh al, awalan al, dan tidak boleh akhiran tanwin. Makanya di sini syurutu, tidak asyurutu. Ya, terus tidak boleh syurutun. Ya, karena dia mudhof. Mudhof ilaih hukumnya kasroh akhirnya atau jar. Makanya dibaca as-sholati. Ya, baca sholati. Syurutus sholati. Ya. Coba saya perlihatkan. Ini di susunan idhofah nih, Pak Ustadz, susunan dua isim atau lebih. Iya, betul. Mudhof haram, tanwin, dan al. Iya. Itu di buku halaman berapa? Itu ada alnya yang tadi Pak Ustadz. Ada alnya. Sholati kan alif lam tuh tadi.
Itu mudhof Ya ilaih. as-sholati. Kalau mudhof ilaih boleh ada alnya. Yang tidak boleh ada alnya itu mudhof dan mudhof, tidak boleh Yang al, tidak mudhof boleh tanwin. Hmm. Ya. Mudhof haram tanwin dan al itu ya. Iya, kalau mudhof tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada al. Tapi Oh, kalau mudhof haram. ilaih boleh ada al. Ya, mudhof Oke. ilaih hukumnya cuma Mudhof ilaih satu, boleh. yaitu mudhof ilaih hukumnya cuma satu, yaitu dia dibaca jar atau kasroh akhirnya. Itu ya. Mudhof itu bisa mubtada ya Ustaz? Ya, boleh. Mudhof boleh mubtada. Kalau mudhof ilaih tidak boleh mubtada. Oke ya. Nih, bentar sabar bro. Lagi dibuka ini filenya. Tentang kalimat ya. Masih bingung Pak Ustadz saya. Ya, ntar nih lagi dibuka filenya. Kalau dicontoh Ibnu Zaidin anak Zaid. Ya. Ibnu Zaidin anak Zaid. Ya, itu termasuk mudhof ilaih. Nah, ini. Bentar ya, Ini penting sekali karena banyak sekali di kitab-kitab itu kalimat-kalimat atau kata-kata susunan idhofah. Nah, seperti ini. Udah kelihatan? Belum Ustaz. Belum? Belum. Ya, ditunggu ya. Udah, Ustaz. Ya. Nah, ini susunan idhofah. Susunan idhofah itu atau kata majmuk dalam bahasa Indonesia ya. Putus nyambung di sini Ustaz. Halo, tes. Jelas nggak suara? Yang lain? Sekarang jelas. Kadang putus nyambung di sini. Yang lain jelas nggak? Jelas Pak Ustadz. Jelas. Jelas Pak Ustadz. Nah, ini ada lagunya. Susunan dua isim atau lebih. Pertama mudhof, kedua mudhof ilaih. Mudhof haram tanwin dan al. Mudhof ilaih i'rabnya jar. Ibnu Zaidin anak Zaid. Ibnu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Abdullahi hamba Allah. Abdu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Gitu. Ya. Jadi susunan idhofah atau kata majmuk adalah dua isim digabung jadi Dua isim satu. digabung. Yang satu tidak boleh ada al ya Pak, sama Ya, tanwin. yang satu namanya mudhof, yang pertama namanya mudhof. Syaratnya tidak boleh dikasih awalan al atau akhiran tanwin. Yang kedua namanya mudhof ilaih. Ya. Syaratnya atau hukumnya akhirannya kasroh. Gitu. Biasanya susunan idhofah itu mengandung makna kepemilikan. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Contoh di sini Ibnu Zaidin, anak milik Zaid. Ya, jadi mengandung makna milik. Ibnu Zaidin anak Zaid kan mengandung makna milik. Anak milik Zaid. Abdullahi hamba Allah. Hamba milik Allah. Ya. Syurutus sholati. Syarat-syarat milik sholat. Begitu. Ya. Paham?
Paham, Pak. Miftahul jannati. Kunci surga. Kunci milik surga. Sudah. Ya. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Nah, itu kan miftahul jannati. Nggak boleh tuh, jannatu. Salah. Kalau Salah ya. miftahul jannatu salah. Harus jannati. Karena dia mudhof ilaih. Ya. Rasulullahi. Rasulullahi. Rasul milik Allah. Allah. Gitu. Itu namanya mudhof ilaih atau kata majmu', susunan idhofah. Nah. Paham? Paham, Pak. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, kita nggak lanjut. Sampai paham dulu, baru lanjut. Jadi kalau membaca itu apa lebih baik untuk huruf yang terakhir itu dibaca harokatnya, Ustaz? Kenapa? Setiap membaca itu kan kadang dimatikan. Misalnya jannah, nah itu kan kadang jannatu apa jannatin, kadang kita kan nggak tahu. Iya, terus? Maksudnya apa lebih baik dibaca semuanya gitu. Iya, kalau kita belajar baca kitab ya harus dibaca semuanya, tidak boleh dimatikan. Dihilangkan ya Pak, nggak boleh dihilangkan. Karena kita sedang belajar, biar tahu gitu. Kalau dulu saya dimarahi kalau baca kitab di hadapan guru, kemudian dimati-matikan, akhirnya itu dimarahi. Soalnya nggak ketahuan jadinya ya Pak. Iya, nggak ketahuan ini murid pintar apa enggak ini. Ini paham kan nih gitu kan. Iya. Jadi harus dihidupkan semua walaupun di akhir gitu. Baca Abdullah tidak boleh, harusnya Abdullahi gitu. Miftahul jannati gitu. Ini Pak Ustadz, jadi kebingungan saya nih, kalau baca akhirnya di domah apa di kasroh di fathah ini masih belum mudeng saya Pak Ustadz. Itu kita belum banyak belajar, itu masih pelan-pelan. Nah, ini sedang membahas tentang mudhof ilaih. Itu salah satu sebab kenapa dibaca kasroh, karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya. Ya, yang penting gini, paham dulu. Udah paham belum tentang mudhof ilaih? Sudah. Kalau belum paham jangan jalan nanti dulu. Ini Ustaz, kalau setiap mudhof itu pasti domah Ustaz ya? Enggak, kalau mudhof tergantung, bisa domah, bisa kasroh, bisa fathah. Tapi kalau mudhof ilaih pasti kasroh akhirnya ya. Jadi bisa Abdullahi, bisa Abdallahi, bisa Abdillahi. Ya, tergantung posisinya. Abdu itu sebagai subjek atau objek atau apa gitu. Paham, Pak? Insyaallah Ustaz. Ya. Paham. Ya, campur bingung. Ya. Abdullahi bisa abdu, bisa abda, bisa abdi gitu. Tergantung posisinya. Sebagai subjek berarti abdu. Sebagai objek berarti abda. Kalau sebelumnya ada huruf jar berarti abdi. Ya. Subjek Min Abdillah. Min Abdillah apa min Abdullah? Min Abdillah. Min Abdillahi. Karena ada min. Ya, ada min. Karena ada min. Kalau ada wa. Ada wa nggak ngaruh. Ya. Hindari. Kalau ada inna, kalau inna kan huruf nasab, maka dibaca fathah. Inna abdallahi. Inna, ada inna ya. Ya, kalau inna nanti dibaca nasab atau fathah. Inna abdallahi. Ya, paham? Insyaallah, Pak. Nah, kalau di awal kalimat dibaca abdu. Abdullahi. Nah, Abdullahi Abdullahi
jamilun. Abdullah ganteng. Nama orang Abdullah ganteng. Jamilun. Nah, ini salah satu yang dibaca jar adalah mudhof ilaih. Kalau mudhof tidak. Dia mudhof itu bisa jar, bisa rofa, dhammah, bisa nasab, fathah. Selain itu adalah susunan jar majrur. Kalau tadi kan susunan idhofah ya. Jar majrur itu apa? Nah, kalau ini gampang sekali nih. Susunan jar majrur itu susunan huruf jar dan setelahnya. Setelah huruf jar pastikan isim. Nah, isimnya itu namanya majrur. Susunan huruf jar dan setelahnya itu namanya jar majrur. Min Zaidin, dari Zaid. Min huruf jar Zaidin majrur. Ya, min Zaidin. Jadi Min, kalau ada min harus i ya Pak ya. ya, Idin. min Zaidin. Ya, tidak boleh min Zaidun. Ya. Tidak boleh min Zaidun atau min Zaidan, tidak boleh. Karena sebelumnya ada huruf min, huruf jar. Huruf jar apa saja? Ada min, ila, an, ala, fi, dan seterusnya. Lila. Gitu. Paham? Sambil jalan, Ustaz. Sambil jalan. Sambil jalan diulang-ulang. Insya Allah. Insya Allah sambil sering praktek akan semakin mengendap ilmunya. Ini kan teori. Amin. Teori. Amin. Karena bahasa itu kan bukan sekedar teori. Teori dan praktek. Iya, harus praktek. Kayak kita belajar renang. Kalau udah tahu teorinya, kalau nggak prakteknya nggak akan bisa kan. Udah belajar teori renang, ada gaya katak, ada gaya kupu-kupu, ada gaya batu, tapi nggak pernah nyentuh air. Nggak pernah nyentuh air, kira-kira bisa renang nggak? Kayak batu tenggelam. Iya, paling bisanya kayak batu. Jadi harus banyak ini terjun ke teks-teks Arab ya. Nah, kita balik lagi ke tadi teks tadi, mana tadi? Kayak aqdzarus sholat itu termasuk tadi ya. Nah, aqdzarus sholati termasuk mudhof ilaih. Aqdzaru sholati. Nah, di sini surutus sholati. Ini mudhof ilaih. Surutu mudhof, as-sholati mudhof ilaih. Gitu. Jadi mudhof ilaih selalu ada hubungannya antara kata yang pertama dan kedua, saling bergantung gitu. Nggak bisa dipisahkan dari sisi maknanya. Nah, syarat-syarat sholat sama niyatun. Ibu Eli, kenapa dibaca sama niyatun? Tidak dibaca sumaniyatun. Kenapa sama niyatun? Waduh. Ya. Sama niat kan 8, Pak. Ya, karena pertama kalau huruf, perhatikan, kalau harokat sebelum akhir ya. Kenapa dibacanya seperti itu? Alasannya ada 2. Pertama ya, ada 2 kemungkinan ya alasannya. Pertama karena di kamus seperti itu. Ya. Kalau tidak karena tasrifnya seperti itu, karena polanya seperti itu. Nah, kalau ini bukan karena tasrif, tapi karena di kamusnya memang seperti itu. Sama ni ini kan di kamus memang seperti ini. Iya. Ya, artinya adalah 8. Nah, yang merubah-rubah ini harokat akhirnya ini bisa dibaca tun, bisa tin, bisa tan. Kenapa dibaca tun? Nah ini, karena dia sebagai khobar, iya bagus. Karena sebagai predikat, predikat. Ini juga sama, as-sholatu.
huruf-huruf sebelum akhir, kenapa dibaca seperti itu? Merujuknya kalau nggak ke kamus, maka ke tasrif. Ya, kalau nggak ke kamus, maka ke tasrif. Ya, kalau ti-nya ini huruf akhirnya merujuknya kemana? Ke ilmu nahwunya, ilmu nahwu. Karena dia sebagai mudhof ilaih, maka dibaca jar, dibaca kasroh. Ya, tadi kan hukum mudhof ilaih itu kasroh akhirnya. Nah, syurutu, huruf sebelum akhir, harokat sebelum akhir, kenapa dibaca syuru? Syuru begini. Merujuknya kemana? Merujuknya Bentuk jamak. ke kamus, iya, bentuk jamak. Cari arti syartun, coba. Syartun nanti ada penjelasan syartun jamaknya syurutun. Nah, nanti kita tahu harokatnya itu lihat dari dari kamus. Nah, sekarang akhirannya. Akhirannya ini kenapa dibaca tu? Karena sebagai mubtada atau ya subjek. Kalau ini khobar, kho ya. Mubtada dan khobar sama-sama harokatnya dhammah akhirnya. Ya, gitu. Jadi harokat akhir tugasnya nahwu, kalau harokat sebelum akhir tugasnya sorof dan kamus. Sorof dan kamus begitu. Nah, atau sesuai dengan hafalan kosakata kita gitu. Iya. Ya. Toharatu al-hadasaini. Nah, ini susunan apa? Ini susunan idhofah. Susunan idhofah. Suci dua hadas. Suci dari dua hadas. Ya, suci dari dua hadas. Nah, toharatu sebagai apa? Mubtada. Sebagai mudhof. Mudhof kan? Ya, mudhofnya. Kalau al-hadasaini sebagai apa? Mudhof ilaih. Bagus. Hadasain. Toharatu. Kenapa dibaca toharatu? Toharo tidak dibaca tiharo. Atau dibaca apa? Tuharo. Kenapa tidak dibaca itu? Kan bisa saja. Di kamusnya begitu kali Pak. Ya, di kamus, lihat di kamus. Iya. Iya, lihat di kamus. Ini lihat di kamus atau lihat tasrif. Tasrif ini tafsir masdar ya. Tapi masdarnya tidak sesuai pola. Kalau polanya kan harusnya tohrun. Karena masdar tohrun. Nah, ini kenapa dibaca tu? Akhirnya tu. Tidak tun. Kenapa tidak tanwin? Toharotun. Karena sebagai mudhof. Mudhof sekali lagi tidak boleh tanwin, tidak boleh al. Iya. Mudhof haram, tanwin dan al. Mudhof ilaih hukumnya jar gitu. Al-hadasain, kenapa dibaca hadasai? Hadas, tidak hudus atau hudas. Kenapa? Kamus. Bagus. Jadi ini sesuai dengan harus dihafal ini kalau ini. Kenapa ain? Kalau dibaca hadis. Kenapa nggak dibaca hadis? Kalau hadis itu ada ya-nya, hadis. Setelah dal ada ya-nya, hadis gitu. Kalau nggak ada ya-nya bacanya hadas. Iya. Kenapa akhirnya aini tidak hadasina gitu? Karena dua, bagus. Karena dua isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Aini. Akhirnya aini. Akhirnya aini atau aini. Iya, akhirnya ani atau aini. Ya, ada saini begitu. Jadi makna itu juga berpengaruh, makna. Iya. Ya.
karena ini 2 hadas. Hadas kan ada 2 tuh, tidak ada 3. Hadas kan cuma 2 doang. Iya. Hadas besar, hadas kecil, tidak ada hadas tengah-tengah. Ya, kecuali kalau najis ada 3, ada najis berat, sedang, ringan. Tapi kalau hadas cuma 2, hadas besar dan hadas kecil, nggak ada hadas tengah-tengah. Toharatul hadasaini, bagus. Wat toharatu, kenapa dibaca toharo? Kamus. Kamus, bagus. Kenapa dibaca tu, tidak tun, toharotun? Kobar. Sebagai mubtada. Mudaf. Bukan. Karena ini ada al nih. Ada al. Karena ada al, jadi tidak tanwin. Oh, Iya. Ya, karena ada al maka tidak dibaca tun. Jadi al dengan tanwin itu bertolak belakang, tidak boleh bergabung. Musuhan lah, musuh. Musuhan. An. Kenapa dibaca an, tidak dibaca in atau un? Huruf. Kamus. Karena huruf jar. Iya. An najasa. Ti. Najasati. Kenapa ti? Karena Ada an, bagus. ada. Harokat sekarang harokat akhirnya. Kenapa dibaca najasah, tidak dibaca nijasah atau nujasih? Nah, Kamus. kamus. Ya, ini memang harus dihafal. Kalau yang harokat sebelum akhir itu kembalinya ke kamus atau ke tasrif. Ya. Fi. Fi huruf. Huruf. Kembalinya kemana? Kamus. Kamus. As-saub. Bacanya al-saubi atau sauba atau saubu? Sobi. Ya, kenapa? Ada fi. Bagus. Nah, Ada fi. kalau huruf jar karena gampang jadi alhamdulillah sudah pada bisa ya. Mengerti gitu. Huruf jar itu paling gampang. Nah, sebelum akhirnya ini Ya. rujukannya kemana? Mus. Kamus. Wal badani. Nah, itu kalau wal badani. Ya, ini Nah, kenapa ini- nih? Kenapa nih ini? Ada alif lam. Mengikuti. Mengikuti. Ini belum kita pelajari ya. Ada namanya atof ya. Atof nanti. Ya. Ada huruf atof ini nanti ngikut ke sebelumnya. Kalau ada huruf atof. Huruf atof itu wawu, au ya. Huruf atof hafal ya. Wa dan suma kemudian. Nah, itu huruf atof. Kalau huruf atof itu ngikut ya. I'rabnya itu ngikut sebelumnya. Berhubung saubi ini akhirannya kasro, maka al-badani juga kasro. Wal makani. Ini Sama. kenapa nih? Nama ya. Atau Sama, iya. Kalau makan, Kamus. kamus. Wasatru al-aurati. Kenapa dibaca satru? Ya, bagus. Udah mulai tuh, udah mulai nangkep tuh mudhof ilaih. Betul ini. Ya. Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Atru. Satru. Mudhof ilaihnya mana? Aurati. Aurati. Kalau mudhof hukumnya apa? Haram Tanwin dan alif lam. Haram tanwin dan al. Maka tidak boleh satrun. Harusnya Satrin. terus. Satrin. Kalau satrin nggak boleh juga. Nah, sebelum akhir ini, harokat sebelum akhir, kenapa dibaca satser? Tidak sataro. Kamus. Karena ini masdar ini, masdar. Masdar itu kan polanya fa'lan. Kalau masdar itu polanya fa'lan. Sataro yasturu satron. Ya. Doroba yadribu dorban. Nah, itu masdar. Masdar itu kalau misalnya berpatokan atof dibaca wasatri itu gimana, Ustaz? Ini atofnya bukan ke sini. Ini atofnya ke toharotu ini yang pertama.
Toharatu ini. Ya, atofnya ke sini. Ini kan disebutkan syarat sholat ada 8. Yang pertama suci 2 hadas, yang kedua suci dari najis, yang ketiga menutup aurat. Nah, jadi ini urutannya itu ke toharatu. Toharatu hadasain, toharatu anin najasa, kemudian satru nomor 3. Nah, kalau yang makani, badani, ini atofnya kelompoknya itu kelompok ke sini. Saub, badan, makan. Jadi beda kelompok. Jadi atof itu harus satu kelompok. Atofnya itu ke satu kelompok. Iya. Gitu. Nah, berarti satru itu atofnya bukan ke al-makani atau badani, tapi ke toharotu. Ya. Pak Gunarso paham? Ya, dikit-dikit Ustaz. Dikit-dikit. Insyaallah sambil jalan. Wasatru. Nah, ini jadi ikut masdar ya. Sataro yasturu satron. Ya, satru al-aurati. Kenapa ti? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih, bagus. Huruf sebelum akhir, harokat sebelum akhir. Kenapa dibaca demikian? Kamus. Kamus. Ya, kamus. Aurati. Kamus. Aurat itu kan jadi bahasa Indonesia ya. Indonesia. Ya. Ya. Wa istiqbalu al-kiblati. Itu sebagai subjek istiqbalu. Ini susunan apa? Mudhof ilaih. Iya, bagus. Mudhof ilaih. Bagus. Udah mulai nalar tuh. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ya. Mudhof ilaih ini tidak boleh tanwin, tidak boleh al awalannya. Ya, al kiblati kalau mudhof ilaih harus Kasroh. kasroh. Nah. Kenapa istiqbal? Ini bukan istiqbil ya, salah ini, maaf. Istiqbal. Istiqbal. Kamus. Aduh. Istiqbal itu masdar. Masdar dari apa? Istiqbal. Istaqbala yastaqbilu. Istiqbalan. Istaqbala. Sama seperti istaghfaro. Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Istighfar. Istighfar itu satu pola dengan istiqbal. Istiqbal, istighfar. Ya, satu pola ini. Ya, istiqbal. Jadi harokatnya itu disesuaikan. Istiqbal, istighfar, istif'al, istihsan. Jadi pola itu juga penting. Wa dukhulul waqti. Nama mudhof ilaih ya. Bagus, mudhof ilaih. Biasanya itu mudhof ilaih, ini biasanya ya. Kata yang pertama tanpa al, kata yang kedua ada alnya. Ya. Biasanya, tapi tidak selalu. Kata yang pertama pasti tidak ada alnya. Dan kata yang kedua biasanya ada alnya. Ini mudhof ilaih biasanya. Ya, dan harus isim dengan isim. Tidak boleh isim dengan fiil ya, atau fiil dengan isim. Ini yang di sini semua pakai al. Yang di sini semua pakai al ini, Ustaz. Ya, di sini kebetulan pakai al semua. Nanti ada saatnya dia tidak pakai al. Dukhulu sebagai mudhof ya. Harokat sebelum akhir kenapa dibaca dukhul? Kamus. Masdar dari dakhola. Dakhola masdarnya adalah dukhul. Ya. Masdar. Al-waqti. Ya. Akhirannya kasroh. Kenapa kasroh?
Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ini kasihkan kasihkan Fumi kan lagi ngajar. Suruh Gojek mungkin Gosen. Wa dukhulul waqti sudah ya. Wal ilmu. Wal ilmu. Dan mudhof. Kenapa dibaca ilmu? Mubtada. Bukan mubtada. Dia itu atof ke sebelumnya. Makanya domah ini. Atof ke toharotu di atas ini. Ini kan nomor berapa ini? Syarat nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nomor 6. Domah semua ya. Karena atof ke toharotu. Wal ilmu. Nah, harokat sebelum akhir kenapa dibaca al ilmu? Kamus dah. Ya, Kamus. dia itu masdar. Masdar. Ya, masdar dari alima. Alima ya'lamu ilman. Kata kerja yang diisimkan gitu, Pak. Iya. Oke, selanjutnya insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Baik. Ini jam 2:30 lebih. Depan apa Kamis, Ustaz? Hari Kamis ya? Kamis. Salah. Oke, ada pertanyaan? Insyaallah sementara cukup dulu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.